Halaman 88. Kita akan membahas tentang zikir-zikir yang dibaca sesudah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. 6 hadis kita baca dalam bab at-targhibu fi ma yuqalu fi adbaris sujud, anjuran tentang yang diucapkan sesudah sholat. Disebut sujud maksudnya sesudah sholat. Bacaan apa saja yang dianjurkan setelah selesai sholat. Yang pertama tentang istighfar dan Allahumma antas salam. Hadis kedua berbicara tasbih, tahmid, takbir serba 33 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini fadilahnya terampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan banyaknya. Sedangkan hadis ketiga, keutamaan baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Bahkan ditambahkan dalam riwayat yang lain, baca juga qul huwallahu ahad. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali bahwa dia mati. Artinya kalau dia mati masuk surga. Hadis yang keempat tentang keutamaan selepas sholat membaca Al-Falaq An-Nas. Seorang sahabat diperintah Nabi membiasakan setiap selesai sholat baca mu'awwidhataini. Sedangkan hadis kelima dari Mu'adz bin Jabal, Nabi bilang, Mu'adz, saya cinta banget kepada engkau. Jangan sekali-kali kau tinggalkan setiap selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sedangkan hadis terakhir tentang waktu doa yang mustajab. Doa mana yang paling didengar Allah? Nabi bilang di penghujung malam. Yang kedua, setiap selesai sholat fardu. Makanya kalau setiap selesai sholat fardu imam mengangkat tangan berdoa, kita cukup mengamini. Itu doa yang paling didengar Allah. Arti paling dengar mustajab. Kita udah gak bisa doa, tinggal mengaminkan, masih gak mau juga. Ini sayang, peluang emas disia-siakan. Mari kita lihat satu persatu hadis tadi. Qala Tsawbanu radhiyallahu anhu,
Berkata Tsauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa, apabila berpaling, min salatihi, dari salatnya. Arti berpaling ai sallama minha, apabila Nabi sudah memberi salam dari salatnya, udah selesai salat. Apa yang Nabi lakukan? Istaghfarullaha salasan, Nabi membaca istighfar 3 kali. Ya sekurang-kurangnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam riwayat lain ditambahkan, dalam riwayat Bazzar, ya apa, wal akmalu ziyadah, yang lebih sempurna tambahkan astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat Bazzar ditambahkan Nabi mengusap mukanya dengan tangan kanannya. Usap, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lebih afdal astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu setelah istighfar, waqala, Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, jadi kalau lafaz dari Tsauban ya sampai di situ. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha, siapa yang bertasbih kepada Allah, man sabbah Allaha, dia mengucap subhanallah, fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat, artinya setiap selesai salat fardu dia baca itu. Salasan wa salasina, 33. Wa hamidallaha, dia memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salasan wa salasina, 33. Wa kabbarallah, dia bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salasan wa salasina, 33. Kali 3 jadi berapa? 99. Digenapkan 100 dengan lafaz wa qala tamamal mi'ati. Kata Abu Hurairah, Nabi mengucapkan melengkapi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Ghufirat khotoyahu, niscaya diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat, meskipun dosanya mithla zabadil bahri, seperti buih ombak di lautan. Artinya kalau buih ombak di lautan banyak apa dikit? Banyak. Walaupun dosanya banyak, masih ada harapan diampuni. Baca itu tasbih, tahmid, takbir 33. Hadis ketiga, keutamaan baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, siapa-siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, di belakang setiap salat fardu,
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Lam yamna'hu min dukhulil jannati, tiada mencegahnya daripada masuk surga, illa ayyamun, melainkan bahwa ia mati. Artinya yang menghalangi dia kematian. Kalau udah kelar mati masuk surga. Ngamalinnya kan pendek, itu gampang. Setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Tabrani. Tabrani menambahkan dalam sebagian jalan riwayatnya, wa qul huwallahu ahad, juga baca al-ikhlas. Hadis keempat, setiap selesai sholat keutamaan membaca al-mu'awwidhataini, al-falaq, an-nas. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, amaroni, menyuruh aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh kepada Uqbah? An aqra'a bil mu'awwidhataini, bahwa aku membaca al-falaq, an-nas dubura kulli salatin, di belakang setiap salat. Jadi kalau mau dirangkumkan ayat kursi, kulhu, falaq, an-nas, semua riwayat kita bisa rangkum sekalian. Nabi berpesan kepada Uqbah bin Amir, baca al-falaq, an-nas setiap selesai salat. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Ad-Da'awatil Kabir. Hadis kelima, tentang doa yang Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini doa nggak asing buat kita. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang dikenal orang yang mengerti betul masalah halal dan haram. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pernah ditugaskan oleh Nabi menyampaikan dakwah ke negeri Yaman. Dari Mekah ke negeri Yaman. Apa transportasinya saat itu? Banter-banter kuda paling. Nah, Mu'adz bin Jabal meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya di satu hari. Ini menunjukkan kedekatan hubungan Nabi dengan Mu'adz. Dipegang. Cara Nabi begitu, kalau menasehati orang, ya pegang tangannya. Di lain riwayat ada sahabat dipegang pundaknya. Psikologisnya ada. Orang merasa diayomi, merasa diperhatikan. Mu'adz bin Jabal begitu. Satu hari Rasulullah memegang tanganku. Waqala, lalu Nabi katakan ucapan yang bikin Mu'adz bin Jabal senang. Ya Mu'adz, ay Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Mulut keluar dari seorang yang paling dicintai Allah, Rasulullah, ucapkan penuturan itu kepada Mu'adz. Kira-kira sahabat senang sekali nggak? Senang. Guru kalau ngomong sama murid, ane demen main teh, bangga nggak kira-kira? Aduh, Mu'adz digituin sama Nabi, demi Allah
saya betul-betul suka sama kamu. Setelah Nabi ngomong begitu, baru Nabi pesan, fala tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Pesan tuh sampai nunnya taukid sakilah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap sholat. An taqula, kau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Kita pengen zikrullah, minta bantuannya juga kepada Allah. Bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, di mana tempat, kapan waktu, terus selalu ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bantu aku untuk senantiasa pandai mensyukuri nikmatmu ya Allah. Coba kalau kemarin peringatan 17-an dia baca begini, dia hayatin, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini yang kau berikan. Coba kalau mari kita doakan para pahlawan, itu kan bagus. Ini euforia di saat rakyat masih dalam kondisi susah. Biasanya ulang tahun dapat hadiah, dapat BBM naik. Hadiah bukan? Wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku supaya baik ibadahku kepada Engkau. Kita ibadahnya untuk Allah, minta bantuan supaya ibadah kita benar juga kepada Allah. Kan gak sunyi, ada tersisip niat-niat tercela ketika ibadah. Kita minta pertolongan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi wanti-wanti kepada Muadz bin Jabal, jangan sekali-kali kau tinggalkan, setiap selesai sholat ucapkan doa ini. Teknisnya gimana? Apa begitu salam langsung baca? Kalau melihat berbagai riwayat kan ada keutamaan ayat kursi, kulhu falak annas. Ya. Tiap-tiap guru punya urutan yang berbeda-beda. Yang penting intinya setiap selesai sholat itu zikir dibaca. Ya. Kalau masalah urut-urutan mah beda guru beda bawaan nggak? Iya, dia dapat dari gurunya lagi, Hadis tadi riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim. Hakim berkata sahihun ala syarti asy-syaikhaini. Kadangkala Imam Hakim suka menyebut gitu, ada hadis yang dia riwayatkan hadisnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Lafaz hadis ini tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi turuk jalan perawinya yang didapat Imam Hakim ke atas itu guru-gurunya yang didapat dari Imam Bukhari Muslim juga, maka disebut sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Imam Hakim suka memberikan istilah beberapa hadis yang dia riwayatkan sahih ala syarti asy-syaikhain. Itu istilah dalam mustalah hadis. Hadis yang terakhir, hadis ke-6, masih dari sahabat yang sama, tadi juga disebutkan an Abi Umamah.
Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, qila, ditanya orang, yang nanya nggak disebutkan, pokoknya Nabi ditanya, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma, doa mana yang lebih didengar, doa mana yang lebih didengar? Nabi menjawab, qala jaufal laili, di penghujung malam. Kan setiap malam turun rahmat Allah. Allah menawarkan setiap malam, siapa yang ingin begini-begini, aku kabulkan hajatnya. Cuma waktunya dirahasiakan. Makanya ada keutamaan memohon kepada Allah di malam hari. Kalau pas kejodohan yang kita pohonkan, Allah kabulkan. Ya tentu dengan catatan isi doanya sesuai, tidak mengandung maksiat, tidak mengandung unsur memutus silaturahim. Silahkan doa apapun, asal isi doanya jangan mengandung maksiat, isi doanya yang sesuai syariat. Walaupun ada malam mustajab, misalnya dia memohonkan, ya Allah ya Rabbi, saya jenuh jadi laki-laki, pengen jadi perempuan, itu kagak benar itu doa. Atau ya Allah ini malam mustajab, saya kepengen jadi nabi, stres itu orang. Betul malamnya malam mustajab, tapi yang dia ajukan permohonannya nggak munasabah, yang kagak-kagaknya. Ya Allah ya Rabbi, togel yang saya pasang mudah-mudahan keluar. Penghinaan itu, pelecehan. Habis maghrib tahlilan yasinan buat para arwah pejuang-pejuang, sampai situ cakep tuh. Di panggung yang sama malamnya dangdutan. Itu namanya nyuci baju pakai air kencing. Bisa bersih nggak? Baju yang ternoda nyucinya harusnya pakai air bersih. Kita berlumuran dosa, kita udah memanjatkan doa kepada Allah, baca yasin, tahlil, supaya Allah mengampuni, menerima ibadah para pejuang-pejuang. Di panggung yang sama ya begitu diadakan acara-acara maksiat. Marah tuh Allah, murka, seolah-olah nih olok-olok. Tadi memohon, kemudian mengejek Tuhan. Bagaimana Allah kagak marah? Balik pada hadis tadi, doa yang lebih didengar artinya mustajab, yaitu jaufal lail, di penghujung malam. Suasananya hening, syahdu, udaranya sejuk, hati kita bersih, pikiran jernih, kita memohon pada Allah juga nikmat sekali. Jaufal lail. Wa duburas salawatil maktubat. Yang kedua, fokus kita di sini dalam bab ini, di belakang sholat fardu. Itu kan Nabi sudah unjukin, termasuk doa yang mustajab yang didengar Allah, doa setiap selesai sholat fardu. Jadi kalau imam tengah berdoa, kita ada waktu, tidak mendesak tergesa-gesa, ikut aminin. Kita nggak tahu di antara yang hadir ada mulut-mulut hati yang lebih bersih, yang lebih keterima di sisi Allah, jadi kita ikut
kecipratan mustajab. Angkat tangan, amin, amin. Doa di situ. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun, hadis hasan. Itulah pembahasan kita di malam ini. Nanti pada pembahasan berikutnya anjuran bacaan yang diucapkan ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atammu wa la ilma lana illa ma'allam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlau wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.